Selamat pagi berkah dalam anak-anak semua. Nah, pada pembahasan soal kali ini melalui Zoom, kita akan melakukan pembahasan soal tema 7 subtema 2 pembelajaran 5 dan 6 ya. Walaupun kita tidak melakukan Zoom secara bersama-sama, kalian tetap harus memberikan nilai pada PS kalian. Nah, nanti kalian berikan nilai seperti biasanya. Kalian tetap akan mendapatkan nilai. Tentunya kalian semua sudah mengerjakan ya. Baiklah, kalau sudah, kita langsung saja ya ke pembahasan soal tema 7 subtema 2 pembelajaran 5. Nah, kita mulai dari A pilihan ganda. Di sana sudah ada paragraf ya. Paragraf itu untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Sebelum menjawab soal nomor 1 dan 2, kalian tentunya harus membaca terlebih dahulu dan memahami isi paragraf tersebut agar nanti kalian dapat menjawab soalnya dengan tepat. Nah, seperti itu, dipahami isi dari paragraf tersebut. Sekarang kita baca dulu ya. Batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan malam atau lilin pada kain dan diolah melalui proses tertentu. Batik terus mengalami perkembangan. Pada zaman dahulu, batik hanya dikenakan keluarga kerajaan atau keraton. Seiring perkembangan zaman, batik dapat dikenakan oleh semua orang, tidak terkecuali orang asing. Di Indonesia, pada umumnya orang mengenakan batik saat acara resmi. Nah, itu paragrafnya. Itu tentang batik ya, tentang batik. Kita sekarang sudah membaca paragraf, kita akan menjawab soal nomor 1 dulu. Pertanyaan berikut yang jawabannya terdapat dalam paragraf di atas. Nah, dari pilihan ini pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang mana ya yang jawabannya terdapat pada paragraf tersebut? Yang mana ya? Apakah A, B, C atau D? Coba dilihat dari pilihan yang A. Di mana batik pertama kali dibuat? Nah, ini di mana batik pertama kali dibuat? Apakah ada dalam bacaan atau paragraf? Nah, tidak ada ya, berarti itu tidak sesuai. Nah, kalau yang B, mengapa batik disenangi masyarakat? Nah, mengapa ya batik itu disenangi masyarakat? Apakah ada dalam bacaan? Alasannya? Ya, tidak ada juga. Ya, tidak ada juga, berarti itu tidak sesuai. Yang C, siapa yang boleh mengenakan batik saat ini? Nah, siapa yang boleh mengenakan batik saat ini? Ya, di sana ada jawabannya ya. Siapa ya yang boleh mengenakan batik? Ya, yang boleh mengenakan batik itu adalah semua orang, tidak terkecuali orang asing. Ada di paragraf. Berarti pilihan yang C ini sesuai atau tidak? Ya, sesuai ya, sesuai. Sekarang coba lihat pilihan yang D. Pilihan yang D. Kapan orang membuat batik? Kapan orang membuat batik? Apakah ada pada paragraf? Nah, tidak ada juga. Berarti tidak sesuai yang D. Berarti jawabannya yang mana? Betul. C. Siapa yang boleh mengenakan batik saat ini? Itu ada jawabannya ya. Itu semua orang, tak terkecuali orang asing. Pada pilihan A, B, C, dan D itu ada kata tanya. Nah, pilihan A itu ada kata tanya di mana? Di mana itu untuk menanyakan apa ya? Ya, betul, untuk menanyakan tempat. Nah, itu. Lalu pilihan yang B ada kata mengapa. Nah, itu mengapa itu untuk menanyakan apa ya? Ya, betul, untuk menanyakan alasan. Lalu pilihan C itu ada siapa. Siapa itu untuk menanyakan apa ya? Ya, untuk menanyakan orang.
Kalau yang D itu ada kata tanya kapan. Kapan itu untuk menanyakan apa ya? Ya, untuk menanyakan waktu. Ingat ya, kalau membuat pertanyaan itu harus menggunakan kata tanya. Tentunya ya kata tanya yang sesuai ya. Lalu diakhiri tanda tanya. Seperti itu ya, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Berdasarkan paragraf, zaman dahulu batik hanya boleh dikenakan oleh siapa ya? Iya, betul, hanya keluarga kerajaan. Berarti pilihan yang tepat adalah yang B. Nah, keluarga kerajaan. Zaman dulu itu hanya keluarga kerajaan saja yang mengenakan batik. Orang biasa itu tidak pernah mengenakan batik. Tapi seiring perkembangan zaman, semua orang bisa mengenakan batik. Itu ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Pak Iqbal bekerja sebagai satpam sekolah. Pak Dilan bekerja sebagai kepala desa. Pak Iqbal dan Pak Dilan memiliki titik-titik berbeda. Yang mana ini ya? Ya, betul. Pekerjaan satpam sekolah dan kepala desa itu termasuk keberagaman jenis pekerjaan. Nah, Pak Iqbal dan Pak Dilan memiliki pekerjaan yang berbeda itu ya. Yang menjadi satpam itu adalah Pak Dila. Pak Iqbal yang menjadi kepala desa itu adalah Pak Dilan. Walaupun memiliki pekerjaan yang berbeda, harus tetap saling menghormati dan menghargai. Itu ya, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini banyak simetri putar bangun datar pada gambar adalah itu itu namanya bangun datar apa ya? Ya, betul. Ini karena sisinya sama, semua sisinya. Ada berapa sisi itu? Ya, ada 4 sisi. Nah, keempat sisinya itu sama panjang. Berarti ini adalah bangun datar apa? Betul sekali, persegi. Nah, kalau diputar, nah berapa kali setiap mutar itu berapa kali menempati bingkainya kembali? Nah, itu dihitung ya. Berapa kali? Ya, 4 kali. Berarti memiliki 4 simetri putar. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Itu jawabannya. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Bangun datar berikut yang tidak memiliki simetri putar adalah yang mana yang tidak memiliki simetri putar ya? Coba lihat pilihan yang A, persegi. Nah, persegi sudah ada pada soal nomor 4 tadi, memiliki 4 simetri putar. Lalu yang pilihan B, lingkaran. Nah, masih ingat berapa simetri putar lingkaran? Ya, banyak sekali, banyak tuh ya, atau tak terhingga. Lalu belah ketupat. Nah, belah ketupat itu berapa simetri putar? Ya, ada 2 simetri putar. Kalau layang-layang, nah kalau diputar kembali ke posisi semula itu ya, diputar kan tidak ada yang bisa menempati bingkainya itu ya, akhirnya ke tempat semula karena hanya ada 1 itu dianggap tidak memiliki simetri putar. Nah, itu ya, tidak memiliki simetri putar. Berarti jawabannya yang mana? Betul, D, layang-layang. Itu ya, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu B, isian. Nah, di sini juga ada paragraf untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Dibaca dulu dan dipahami dulu isi paragraf tersebut sebelum menjawab soal nomor 1 dan 2. Pola, warna, dan motif batik juga mengalami perkembangan. Dahulu kebanyakan motif berupa binatang, tanaman, wayang, dan relief candi. Selain motif, warna batik juga menggunakan warna gelap, misalnya coklat dan hitam. Pada masa sekarang, motif dan warna batik mengalami perkembangan sehingga lebih bervariasi dan berwarna cerah. Meskipun mengalami perkembangan, motif batik tetap bertumpu pada motif batik tradisional. Nah, itu ya. Dari pahami ya isi bacaannya. Sekarang kita jawab soal nomor 1. Zaman dahulu batik menggunakan warna yang bagaimana?
Ya, warna gelap. Nah, warna gelap yang digunakan itu misalnya apa? Nah, warna hitam dan coklat itu ya contohnya. Sekarang nomor 2, motif batik mengalami perkembangan tetapi masih berdasarkan pada motif batik apa? Internasional, nasional, atau tradisional? Nah, tentunya tradisional ya. Seperti ada motif binatang, motif tumbuhan, dan motif lainnya lagi. Itu ya motif dasar motif tradisional. Nah, itu. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Bu Inah bekerja sebagai pedagang ikan di pasar. Bu Inah bertugas titik-titik ikan pada pembeli di pasar. Apa ya tugasnya ya? Bu Inah itu kan sebagai pedagang ikan, berarti tugasnya apa? Iya, tentunya menjual ikan kepada pembeli di pasar. Itu tugasnya, bukan malah membeli tugasnya ya. Menjual, namanya aja pedagang, tapi menjual barang dagangan. Barang dagangannya itu adalah ikan, berarti Bu Inah itu menjual ikan. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Kak Luna bekerja di rumah sakit. Ia membantu dokter mengobati pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, itu tugasnya, mengobati pasien, membantu dokter mengobati pasien di rumah sakit. Kak Luna bekerja sebagai apa? Nah, betul, sebagai perawat itu ya. Kalau dokter itu tugasnya ya mengobati orang sakit, nah, mengobati pasien, tugasnya dokter. Lalu kalau perawat itu ya merawat orang sakit, membantu dokter merawat orang sakit. Itu ya tugas perawat. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Segitiga sama sisi memiliki berapa simetri putar ya? Tahu segitiga sama sisi kan ya? Nah, segitiga itu memiliki berapa sisi dulu? Memiliki 3 sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi itu berarti ketiga sisinya itu sama panjang. Ya, berarti memiliki berapa simetri putar? Betul, memiliki 3 simetri putar. Sekarang saatnya kalian memberikan nilai terlebih dahulu. Ya, salah satu betul semua dapat 100, salah satu dapat 90, salah 2 dapat 80, salah 3 dapat 70 dan seterusnya. Itu ya, tentunya nilai kalian bagus-bagus semua. Kalau sudah diberi nilai, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, ke soal C uraian. Di sini ada paragraf lagi. Nah, paragraf tersebut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, baca dulu paragrafnya ya. Proses pembuatan batik pun mengalami perkembangan. Awalnya batik dibuat dengan cara tulis. Batik tulis dibuat dengan melukis malam menggunakan canting berdasarkan pola pada kain. Pembuatan batik dengan cara tulis membutuhkan waktu yang lama, sekitar 2-3 bulan. Seiring perkembangan teknologi, batik dapat dibuat dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Sebagai contoh, batik dibuat dengan cara cap. Batik cap menggunakan alat cap yang telah dibentuk motif batik. Pembuatan batik cap membutuhkan waktu 2-3 hari. Bacaannya, paragrafnya. Sekarang barulah kita menjawab soal nomor 1 dulu. Bagaimana proses pembuatan batik pada zaman dahulu berdasarkan paragraf? Nah, berdasarkan paragraf itu seperti ini ya. Pada awal batik dibuat dengan cara tulis. Nah, batik tulis dibuat dengan melukis malam menggunakan canting berdasarkan pola pada kain. Itu ya, pembuatan batik zaman dahulu. Nah, ada alatnya namanya canting. Itu untuk membuat tulisan seperti itu ya. Lalu kainnya itu sudah ada pola-polanya, nanti diberi tulisan atau mengikuti pola nanti ya, menggambar batiknya itu mengikuti pola yang sudah ada. Nah, itu memerlukan waktu yang cukup lama itu ya, 2-3 bulan itu. Baiklah, sekarang kita lanjutkan nomor 2.
Apa perbedaan proses pembuatan batik pada zaman dahulu dan sekarang? Nah, perbedaannya apa ya berdasarkan paragraf tersebut? Nah, perbedaannya ada pada waktu pembuatan. Nih ya, perbedaan proses pembuatan batik terdapat pada cara dan waktu yang dibutuhkan. Caranya pun berbeda ya. Kalau yang zaman dulu itu menggunakan canting itu caranya. Kalau zaman modern sudah bisa menggunakan cap. Tuh. Lalu untuk waktunya zaman dulu itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan yang sekarang lebih cepat waktunya. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nah, di sini ada bacaan juga. Keluarga Mile memiliki beragam pekerjaan berbeda. Ayah Mile bekerja sebagai bendahara desa. Ibu Mile bekerja sebagai perawat. Kak Dira bekerja sebagai wartawan. Walaupun berbeda pekerjaan, keluarga Mile tetap saling menghargai. Tulislah keberagaman pekerjaan berdasarkan bacaan. Nah, di sana ada banyak sekali keberagaman pekerjaan. Tuh. Nih ya, keberagaman jenis pekerjaan yang ditanyakan ini. Ada bendahara desa. Siapa yang menjadi bendahara desa tadi? Ibu Mile ya. Benar ya? Oh, ayah Mile. Lalu perawat. Nah, siapa yang menjadi perawat? Nah, Ibu Mile. Lalu ada wartawan. Siapa yang menjadi wartawan tadi? Ya, Kak Dira. Ya. Kalau ditanyakan keberagaman pekerjaannya, berarti tulis saja keberagaman pekerjaannya saja. Ya. Ini seperti bendahara desa, perawat, wartawan. Karena yang ditanyakan adalah keberagaman pekerjaan. Lalu nomor 4, apa tugas dari pekerjaan Kak Dira? Nah, Kak Dira tadi sebagai apa? Ya, sebagai wartawan. Lalu apa tugasnya Kak Dira itu ya? Nah, Kak Dira itu kan sebagai wartawan. Wartawan bertugas mencari dan menyusun berita. Tuh ya, tugas dari wartawan. Sini siapa yang bercita-cita menjadi wartawan? Nah, itu nanti tugasnya mencari dan menyusun berita. Tuh ya, misalnya kalian lihat berita-berita di koran. Nah, yang mencari berita itu adalah wartawan. Di televisi juga kalian bisa melihat berita. Yang mencari berita itu adalah wartawan. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Tulislah 2 bangun datar yang memiliki 2 simetri putar. Nah, bangun datar yang memiliki 2 simetri putar ya. Ini contohnya. Ada persegi panjang. Tahu ya, persegi panjang. Lalu ada jajar genjang. Nah, itu contohnya. Dan belah ketupat juga memiliki 2 simetri putar. Kalian diminta untuk menuliskan 2 saja. Nah, di sini Pak Ki berikan contoh lebih ya. Kalau kalian mau menulis 3-3-nya juga boleh untuk mempelajari lagi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini pembahasan soal tema 7 subtema 2 pembelajaran 5 sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, yaitu tema 7 subtema tema 7 subtema 2 pembelajaran 6 sekarang ya. Kita langsung saja lanjutkan. Tuh. Tentunya kalian juga sudah mengerjakan ya. Nah, ini kemarin sudah Pak Oki berikan tugas ini, jadi tentunya kalian telah mengerjakannya di rumah. Sekarang kita akan mulai dari A pilihan ganda. Di sana ada paragraf yang digunakan untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Baca dulu paragrafnya, pahami isinya, baru jawab soalnya. Dahulu kain tenun begitu tebal dan terasa panas.
Namun saat ini penenun menggunakan benang yang lebih bagus sehingga kain tenun lebih tipis. Selain itu, sekarang pembuatan kain tenun menarik minat perancang busana untuk membuat kain tenun lebih modern. Ini perancang busana. Biasanya disebut apa itu ya? Nah, perancang busana itu biasanya disebut dengan, ada yang tahu? Kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah, perancang busana itu bisa disebut dengan desainer. Nah, desainer itu ya perancang busana. Sekarang kita jawab soal nomor 1. Berdasarkan paragraf, penggunaan benang yang lebih bagus menyebabkan apa ya? Nah, betul sekali, kain lebih tipis. Tentunya kalau zaman dulu kain tenun itu kan tebal, terasa panas jadinya. Sekarang sudah bisa dengan benang yang lebih bagus, kain bisa lebih tipis dan tentunya tidak panas lagi. Seperti itu ya Nana. Sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 2. Informasi berikut yang sesuai dengan paragraf di atas adalah yang mana ya yang paling sesuai ya informasi ini? Coba dilihat yang A, kain tenun mengembangkan sendiri motif kain tenun. Apakah sesuai dengan paragraf? Nah, tidak sesuai dan tidak ada dijelaskan itu ya. Kalau yang B, perbedaan benang menyebabkan kain lebih tipis. Nah, ini sesuai ya. Kalau dulu kan benangnya tebal, menyebabkan kain menjadi tebal. Kalau sekarang menyebabkan kain lebih tipis. Ya. Dijelaskan, sudah ada penjelasannya di paragraf. Sekarang yang pilihan C, sejak dahulu kain tenun terasa tipis dan sejuk. Nah, ini juga tidak sesuai ya, kalau malah zaman dahulu itu kain tenun itu tebal dan panas. Tuh, coba pilihan yang D, perkembangan teknologi menyebabkan kain tenun tebal. Apakah karena perkembangan teknologi kain tenun itu tebal? Nah, tentu tidak ya, malah karena perkembangan teknologi kain tenun bisa ada yang tipis. Itu berarti yang sesuai adalah pilihan yang B, perbedaan benang menyebabkan kain lebih tipis. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar. Kalau yang suka nonton anime Naruto namanya itu ya, itu shuriken. Seperti shuriken ya. Nah, itu termasuk bangun datar itu ya. Tidak tahu ini bangun datar apa namanya. Nih, sekarang yang ditanyakan itu adalah banyak simetri putar bangun datar pada gambar adalah berapa simetri putar itu ya. Coba dibayangkan kalau kalian memutar. Nah, 1, 2, 3, kembali ke semula 4. Berarti memiliki 4 simetri putar. Jawabannya adalah yang C ya. Tuh, jawabannya adalah yang C, 4 simetri putar. Mungkin ini termasuk bangun datar tidak beraturan ya, tak beraturan karena tidak memiliki nama, itu tak beraturan. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini juga termasuk bangun datar tak beraturan. Banyak simetri putar bangun datar pada gambar adalah berapa ya banyaknya? Coba dibayangkan. Putar. Tidak bisa. Oh, kembali seperti semula, ada 1, berarti itu dianggap tidak memiliki simetri putar. Berarti jawabannya adalah A, 0, simetri putarnya 0 ya, karena bangun datar dapat menempati bingkai sebanyak 1 kali dalam 1 putaran, yaitu nanti diputar menempati 1 kali, yaitu kembali seperti semulanya, kembali ke tempat semulanya. Jadi itu dianggap tidak memiliki ya, itu perlu diingat.
0 simetri putarnya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Tera ingin menjadi dokter. Koko ingin menjadi tentara. Mereka memiliki titik-titik yang berbeda. Apakah hobi? Nah, kalau hobi itu ya misalnya olahraga, menyanyi, membaca itu hobi ya. Ini baru ingin menjadi dokter ya. Sekarang coba lihat yang B, cita-cita. Nah, ini termasuk cita-cita ya. Cita-cita ingin menjadi dokter, ingin menjadi tentara, ingin menjadi pilot. Nah, itu contoh cita-cita. Ingin menjadi arsitek. Tuh ya. Berarti jawabannya adalah B ya, cita-cita. Kalau pekerjaan, nah ini belum termasuk pekerjaan ya, karena masih ingin menjadi. Belum menjadi. Kalau menjadi itu baru pekerjaan. Nah, karena ini juga masih anak-anak, belum waktunya bekerja ya, baru ingin. Kalau sudah besar ingin menjadi apa? Itu baru cita-cita namanya ya. Kalau pekerjaan ya seperti orang tua kalian, kerjaannya sebagai apa, tugasnya apa, itu sudah memiliki pekerjaan itu. Misalnya orang tua kalian, ayah kalian, pekerjaannya membuat rancangan bangunan. Nah, itu berarti sebagai menjadi arsitek. Seperti itu ya. Itu pekerjaan. Kalau kegemaran, nah ini kegemaran sama hobi ini hampir sama ini ya. Kegemaran misalnya gemar bersepeda, gemar bermain sepak bola, itu kegemaran. Gemar membaca juga contoh kegemaran. Bisa ya membedakan antara hobi, cita-cita, pekerjaan, dan kegemaran. Itu ya, bisa ya membedakan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. B, isian sekarang. Di sana juga ada paragraf. Untuk menjawab soal nomor 1 dan 2, tentunya kalian juga harus membaca dan memahami terlebih dahulu. Indonesia memiliki beragam kain tenun dengan berbagai motif. Sebagai contoh, Sumatera terkenal dengan kain tenun ulos diwariskan oleh masyarakat Batak Sumatera Utara. Palembang, Sumatera Selatan juga memiliki kain tenun yang terkenal yaitu songket. Wilayah Jepara, Jawa Tengah juga memiliki daerah penghasil kain tenun yaitu Desa Troso, sehingga tenun di Jepara sering disebut tenun Troso karena desanya Desa Troso itu ya. Lalu wilayah lain di Indonesia juga menghasilkan tenun seperti Bali dengan tenun grinsing, Nusa Tenggara Barat dengan tenun Sasak, dan Kalimantan Timur dengan tenun Doyo. Itu ya. Berdasarkan paragraf, kain tenun grinsing berasal dari daerah mana itu berdasarkan paragraf itu ya? Ya, daerah Bali. Grinsing. Lalu kita lanjutkan soal nomor 2. Berdasarkan paragraf, wilayah Palembang menghasilkan kain tenun apa? Ya, songket. Nah, ini kain tenun yang dihasilkan. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Bangun datar pada gambar memiliki titik-titik simetri putar. Ada berapa ya? Kalian bisa bayangkan sendiri ya, diputar, tidak menempati. Putar di sini menempati. Baru ada satu, putar lagi, tidak menempati, putar lagi, menempati kembali posisi awal. Ada 2 berarti itu ya. Nah, berarti memiliki 2 simetri putar. Seperti itu ya anak-anak. Bisa ya membayangkan cara menentukan simetri putar bangun datar. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Saat dewasa, saat dewasa, Lina ingin bekerja merancang dan menggambar bangunan. Nah, Lina ini memiliki cita-cita apa ya? Seperti yang tadi sudah Pak Oki sampaikan, merancang bangunan. Berarti Lina ini bercita-cita menjadi arsitek. Nah, ini arsitek. Tugas arsitek itu ya merancang bangunan itu.
dan menggambar bangunan. Misalnya ingin membuat hotel, dirancang gambarnya bagaimana nanti bentuk hotel, itu tugasnya arsitek, itu ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Walaupun berbeda cita-cita, Bella tetap titik-titik saat bermain. Nah, walaupun berbeda cita-cita, Bella itu harus tetap kompak saat bermain. Tetap kompak, tidak boleh saling mengejek. Itu ya. Baiklah, sekarang kalian beri nilai. Betul semua dapat 100, salah 1 90, salah 2 80, salah 3 70 dan seterusnya. Itu nilai kalian bagus-bagus semua ya. Nanti kalian bisa pelajari kembali. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu C uraian. Nah, di sini nomor 1 ada paragraf. Kalian baca dulu paragrafnya dan dipahami, baru jawab soalnya. Kain tenun adalah hasil kerajinan berupa bahan atau kain. Kain tenun dibuat dari benang, kapas, sutra, dan sebagainya dengan cara memasukkan pakan secara melintang pada lungsin. Kain tenun tidak mudah ditemukan, penyebabnya proses pembuatan lama dan bahan yang digunakan sulit ditemukan. Selain itu, proses pembuatan kain tenun yang masih dilakukan secara manual menyebabkan harganya relatif mahal. Tuh ya, paragrafnya. Sekarang, bagaimana proses pembuatan kain tenun berdasarkan paragraf? Nah, berdasarkan paragraf seperti ini ya. Proses pembuatan kain tenun dilakukan secara manual, belum menggunakan mesin. Ini kain tenun dilakukan secara manual. Itu ya. Nih, kain tenun dibuat dari benang. Benangnya itu kapas, sutra, dan sebagainya dengan cara, ini kurang C ya, dengan cara memasukkan pakan secara melintang pada lungsin. Nah, itu. Ini kebablas Pak. Kain tenun dilakukan secara manual lagi nih, nggak usah ditulis ya. Sebentar. Apakah bisa? Stop screen jadinya ya. Sebentar ya, sebentar. Stop screen. Ini harusnya dihapus yang ini. Ini ya, sudah Pak, dihapus. Nah, ini. Udah tulis lagi. C-nya nanti dengan cara arah ini tambahin C sendiri ya Nana ya. Ini cara harusnya masukkan pakan secara melintang pada lungsin. Itu ya Nana. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Tentukan banyak simetri putar bangun datar berikut. Nah, di sana ada bangun datar. Coba kalian bayangkan, putar, 1, putar, nggak bisa, putar lagi. Nah, kembali ke semula 2. Berarti bangun datar tersebut memiliki berapa simetri putar? Betul, memiliki 2 simetri putar. Itu ya. Bisa ya kalian membayangkan ya, coba diputar-putar, dibayangkan. Kalian juga bisa membuat bentuk datar, bangun datarnya dari kertas. Coba kalian putar-putar seperti itu ya, untuk menentukan simetri putarnya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Gambarlah satu bangun datar yang memiliki 4 simetri putar. Nah, 4 simetri putar. Sini bagi berikan kalian contoh bangun datar yang memiliki 4 simetri putar. Nih, kalian gambar loh ya, digambar. Coba kalian gambar nanti. Nah, ini memiliki 4 simetri putar ini ya. Shuriken. Shuriken yang memiliki 4 simetri putar. 1, 2, 3, 4. Dan juga ini persegi. Nah, ini persegi tentunya memiliki 4 simetri putar juga. Nih contohnya. Mungkin kalian bisa membuat bangun datar lainnya yang memiliki 4 simetri putar juga boleh. Ya, selain 2 contoh ini juga boleh. Tapi tentunya harus memiliki 4 simetri putar. Seperti itu ya anak-anak.
Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 4. Azga ingin menjadi penyanyi. Lena ingin menjadi koki. Oki, wih ada Oki di sini ya. Ternyata terkenal Pak Oki jadi artis ini. Oki ingin menjadi dokter hewan. Nah, tapi Oki yang ini menjadi guru ya. Sudah tercapai cita-citanya seperti itu ya. Nah, ini Oki ingin menjadi dokter hewan. Siren ingin menjadi fotografer. Tuh. Sekarang dibaca lagi soalnya. Tulislah keberagaman cita-cita di atas. Yang diminta kalian untuk menuliskan adalah keberagaman cita-citanya. Nah, bukan orang-orangnya ya, cita-citanya saja. Nih, keberagaman cita-cita berdasarkan bacaan. Ada penyanyi, koki, dokter hewan, dan fotografer. Nah, itu yang ingin menjadi penyanyi tadi siapa? Ya, Azka. Yang ingin menjadi koki? Ya, Lena. Yang ingin menjadi Oki, ingin menjadi dokter hewan? Ya, Oki. Dan yang ingin menjadi fotografer adalah Siren. Tuh, ini keberagaman cita-cita. Ya, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Bias dan Jena memiliki cita-cita berbeda. Bagaimana sebaiknya sikap Bias kepada Jena? Nah, mereka ini berbeda cita-cita. Bagaimana ya sebaiknya sikapnya? Nah, ini Bias sebaiknya bersikap menghormati dan menghargai cita-cita Jena. Bias juga sebaliknya saling membantu dan tetap bermain bersama dengan rukun. Tuh ya, walaupun memiliki perbedaan cita-cita. Tuh ya anak-anak. Nah, pembahasan soalnya sudah selesai. Jadi tentunya kalian telah menuliskan jawaban yang tepat ya. Dan juga uraiannya itu. Nanti agar memudahkan kalian untuk mempelajari kembali. Baiklah anak-anak, pembahasan soal sudah cukup sampai di sini ya. Lalu ini sudah sampai pembelajaran 6. Nanti kita akan melaksanakan evaluasi tema 7 subtema 2. Nanti hari Selasa depan ya. Selasa depan itu tanggal berapa ya Selasa depan itu ya? Sudah bulan April itu. Selasa depan itu sudah bulan April. Nah, ya tanggal 6 April. Nah, tanggal 6 April kita akan evaluasi tema 7 subtema 2. Lalu untuk hari Kamis tanggal 1 sampai hari Senin tanggal 5 kalian libur ya, libur Paskah. Nah, libur Paskah. Pembelajaran dimulai hari Selasa lagi ya, kembali hari Selasa. Selasa nanti Pak Oki atur lagi jadwal PTM-nya. Kalau misalnya ada tambahan lagi seperti itu ya, nanti Pak Oki berikan jadwalnya. Siapa saja yang hari Selasa, siapa yang hari Rabu, seperti itu dan seterusnya nanti Pak Oki atur jadwalnya. Baiklah anak-anak, itu ya. Untuk pengumuman dan juga pembahasan soalnya. Nah, itu pembahasan soalnya kita akhiri sampai di sini ya. Nanti kita sambung lagi pada pembahasan soal berikutnya. Baiklah anak-anak, selamat pagi, berkah dalam. Bye bye semua, bye bye.